Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Itu Ya. adalah salah satu kutipan dari ayat yang akan kita baca hari ini di 2 Timotius 1. Mau nyapa teman-teman semua yang menyaksikan, baik secara online maupun yang di sini juga. Ada Koben, ada Ya. Alvin, Shalom. Shalom Shalom, semuanya. selamat malam. Hmm. Semoga dalam keadaan baik Ya. dan selalu sehat juga, Amin. dan selalu berkobar semangat dalam Ya. mencari kebenaran akan firman Tuhan. Amin. Oke, kita di week ini mau masuk ke surat Paulus kepada Timotius yang kedua. Mm-mm. Ada highlight gak kok sebelumnya kok? Ini dia kalau nggak salah surat terakhir sebelum dia dihukum mati ya, berarti ya? Betul, betul, betul. Jadi ini Hmm. sebenarnya udah surat terakhirnya Paulus. Jadi kalau kita selama Hmm. ini kan kita yang kita baca bareng nih, semua tulisan surat-suratnya Paulus tuh. Nah ini udah yang Hmm. terakhir ya di 2 Timotius ini. Jadi makanya judulnya surat Paulus yang kedua kepada Timotius. Jadi this is the last of Paul's letter gitu. Nah nanti kalau kita Ah, baca ini situasinya dia di dalam penjara ya, ya. memang udah sendirian di dalam penjara, dikurung di situ dan dia tulis surat ini buat Timotius. Nah, isinya apa? Hmm. Kita baca sama-sama nanti. Oke. Nah, sekarang gue baca dulu, nanti kalian yang ini ya, yang bahas. Ini Ya. untuk chapter 1 sampai ayat 18 saja. Jadi mungkin nanti yang kali ini lebih pendek daripada biasanya, nggak apa-apa. Yang penting kita lihat aja Ya. nanti kita mau highlight yang mana ya. Oke. Jadi Oke. seperti biasa surat surat Paulus itu dimulai dengan salam, ya kan? Satu dari Hmm. Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus kepada Timotius, anakku yang kekasih, kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Nah itu salamnya dia. Ya sebelum Ya. kita lanjut, kita pelan-pelan aja nih, karena nggak banyak Hmm. ya, jadi per ayat aja. Dari sini mungkin kalian ada yang mau dibahas Hmm. di salam yang sesingkat Belum ini. sih. Belum ya? Apa ya? Tapi salamnya khas banget ya. Ya, jadi Salam udah dari udah Paulus. lihat kalau tulisan kayak gini ini Paulus. Dan sebenarnya juga di awal juga udah tulis dari Paulus. Ya, kalau kita pikir Hmm. kok bisa pada tahu sih ini suratnya Paulus ya karena jelas kalau ini tulisannya ada from siapa gitu. Hmm. Ya kan? Ya. Oke, gue Hmm. lanjut ya. Ayat 3. Ya. Ucapan Ya. syukur dan nasihat untuk bertekun. 3. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni seperti yang dilakukan nenek moyangku, dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik Hmm. siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali, supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu, Lois, dan di dalam ibumu, Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah aku peringatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Mungkin sampai sini dulu. Ya. Ini konteksnya gimana? Kenapa apa yang ditulis oleh Paulus untuk Timotius, konteksnya apa nih? Silakan. Kayak lebih deep lagi ya. Hmm, Mungkin karena emang ini udah benar-benar surat terakhir dengan dia, posisinya dia lebih ke apa namanya, menjelang ya. hukumannya gitu dia. Jadi dia Ya. bikin di sini lebih lebih kayak apa ya, lebih dalam aja maknanya kalau menurut gue ya. Ya, kalau kita tahu konteksnya ya, kalau kita tahu konteksnya dia Iya. udah tinggal istilahnya udah detik-detik terakhir dia lah gitu kan, gitu udah Iya. injury time-nya dia tulis kayak gini, tapi dia teringat sama Timotius kan berarti kan gitu loh, Hmm. ya, karena kalau tadi Selalu. kalau kita baca kan tadi di ayat 4 tuh, apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, jadi dia teringat nih sama Timotius yang dulunya pernah Iya. nangis gitu loh, ya, Bareng juga ya. ya bareng sama dia. Ya kan? Tetapi dia bilang aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Jadi sebenarnya ya dia mau suruh Timothy ini datang ke Roma. Karena kan ini Mhm. posisinya udah lagi di Roma nih dia. Ya kan? Gitu. Hmm. Oke. Kalau dari Alvin apa, Vin? Halo? Wah, Alvin tampaknya freeze.
Serius ya? Ya, nggak apa-apa. Kita lanjut aja dulu. Ya, ini Jadi kalau kita kalau misalnya, hmm, gimana kok? ya kalau kita baca kan di ayat 3 itu aku mengucap syukur kepada Allah. Nah, itu dia tuh yang tadi. Ya, Selalu mengucap syukur dulu ya, betul, betul. Mau kuncinya. mau mau dia sebenarnya kan posisi dia nih nggak kondusif banget, ya kan gitu. Hmm. Tetapi dia bisa terus aku mengucap syukur pada Allah gitu. Jadi dia tahu apapun keadaannya itu enggak enggak mencuri joy yang ada di dalam hati dia gitu. Ya, karena itu Hmm. yang paling penting. Tadi lu mau nambahin apa, San? Silakan. Enggak sih, di sini Hmm. dibilang yang kulayani dengan hati nurani yang murni seperti yang dilakukan nenek moyangku. Ini Hmm. kan dia sebagai orang Farisi dulu ya, maksudnya Betul. Yahudi, eh, Farisi, betul. Yahudi Farisi ya. Hmm. Di sini tapi kan di sini kan posisi dia udah sebagai orang yang bertobat kan, bukan Ya, bukan sebagai nenek moyang yang keras kepala waktu itu. betul. Iya Betul. kan di sini. Betul. Ya, Ya, itu tadi di ayat berapa, San? Oh, di ayat 3 ya. ayat yang 3 ya. Hmm. Dengan hati Di nurani sini murni, betul. nenek neneknya ini Louis sama ibunya Yunika ini baru di mention ya? Apa sebelumnya Betul. pernah di mention ya? Enggak, baru ada di sini. Nah, ini kan berarti neneknya siapa? Ibunya siapa? Ibunya Timotius. Betul, betul. Jadi dia bilang gini, sebab aku teringat akan imanmu yang Hmm. tulus ikhlas, ya, yaitu iman yang pertama-tama hidup Hmm. di dalam nenekmu Louis dan di dalam ibumu Eunike. Dan yang aku Oh. yakin hidup juga di dalam dirimu. Nah, Hmm. ini Nah biasanya ini, hmm. biasanya ayat ini yang dipakai untuk apa? Mother's Day gitu. Oh, ini ada Ya. referensi juga sih di Kisah Para Rasul 16 Mm-mm, ayat 1. mm-mm, Dibilang Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada mm-mm, seorang murid bernama Timotius. mm-mm. Ibunya adalah seorang Yahudi yang Ya, telah menjadi percaya, mm, sedangkan ayahnya seorang Yunani. ya, Berarti ini latar betul. belakangnya si Timotius. Betul. Jadi backgroundnya Timotius tuh bapaknya orang Yunani, Gentiles, bangsa Hmm. asing. Mamanya ini Hmm. orang Yahudi, Jews. Ya kan? Jadi dia tahu Hmm. tentang ketuhanan tuh ya dari keluarga mamanya nih, ya kan? Oh. Berarti kan dia tahunya dari mamanya, neneknya kan tadi kan gitu. Jadi dia Hmm. tahu tentang ketuhanan lah ya dari sisi ibunya. Nah, biasanya ini dipakai di kalau untuk Mother's Day sermon itu pakai ini Hmm. gitu. Jadi maksudnya apa? Peran seorang ibu tuh nggak kalah pentingnya nih dalam mengajarkan ketuhanan kepada anaknya Hmm. gitu loh. Karena lihat apa yang terjadi sama Timotius ya kan. Itu kan dia sebenarnya ya dia kenal Hmm. Tuhan ya dari mamanya, dari neneknya gitu kan. Gitu. Hmm. Oke, apalagi Vin? Mungkin tambahin aja sih Ya. di bacaan yang tadi Koben share juga. Hmm. Ini yang gue dapet ya, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas Ya. gitu. Berarti kan ini Paulus kayak lagi kasih tahu apa ini Timotius ya, yaitu Mm-mm. iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan dalam Hmm. ibumu Eunike. Mm-mm. Dan aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Nah ini di sini yang gue dapatkan ini Paulus tahu nih gitu bahwa Hmm. keluarganya Timotius ini mungkin nih di bacaan yang gue dapat ini Paulus ini Hmm. tahu di keluarganya turunan keluarganya Timotius ini keluarga yang taat gitu, Hmm. keluarga yang Ya. iman yang benar-benar takut akan Tuhan gitu. Ya. Makanya dari zaman neneknya dia Hmm. turunkan ke ibunya, dia turunkanlah ke Timotius ini gitu. Jadi kayak Ya. benar-benar iman ini diturunkan gitu, nggak cuma stop di satu generasi, tapi benar-benar diajarkan turun temurun gitu. Karena Hmm. uh, keluarga yang taat ini tahu gitu loh, iman ini tuh sangat penting gitu. Nah, lanjut lagi ke di sini juga kayak mungkin mengingatkan juga buat gua secara pribadi bahwa ya kita juga sebagai orang tua juga jangan lupa gitu. Kadang-kadang Hmm. kita tuh sibuk memikirkan hal-hal yang dunia. Mm-mm. Mungkin kita mau mempersiapkan masa depan dia seperti sedemikian rupa, tapi kita kadang mungkin mengabaikan bahwa iman ini yang jauh lebih penting, iman akan Tuhan ini jauh lebih penting, Ya. yang harus kita warisin dan turunkan buat anak kita sampai nanti ke generasi Berikutnya. cucu-cucu kita mungkin Ya. gitu. Karena Hmm. ini yang mungkin ke Hmm. depan kalau misalkan ya kita nggak bisa terus menerus gitu bersama dengan anak, mungkin di suatu saat dia udah dewasa, dia Hmm. di luar sendirian, Ya. warisan ini tuh nggak akan
bisa habis atau hilang gitu, karena Ya, udah melekat, ya. value-nya udah ada gitu, iman Hmm, akan Tuhannya udah jelas gitu, apalagi di masa-masa zaman-zaman sekarang ini ya gitu. ya. Dan next, saat yang gue highlight juga di sini ketujuh, Hmm, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Nah ini ya, lanjut dari yang iman yang diturunkan ini, gue yakin ya ini nih. ya. Makanya dilanjut ada nomor ayat ketujuh ini, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Ya. Nah di sini jelas bahwa iman itu bukan roh ketakutan, tapi roh Hmm, kekuatan. Kekuatan hmm, apa? Iya. Kekuatan dalam Tuhan gitu. ya. Yang membangkitkan kekuatan di sini tertulis kasih dan ketertiban. Nah, kasih ini yang gue dapat bahwa terlepas dari situasi dan kondisi kita, Hmm, kita harus iman kita nggak boleh goyang. Dengan iman kita nggak boleh goyang, kasihnya juga nggak boleh hilang gitu. ya. Jadi kasihnya harus tetap ada. Kadang-kadang memang di situasi tertentu di mana kita bergumul atau kita sedang dihadapkan dengan satu tantangan, ini secara Hmm, nggak sadar kasih kita ini bisa menipis nih, gitu. hmm, hmm, Kadang-kadang Tuhan itu kita berdoa Tuhan kuatkan imanku, hmm, tapi yang Tuhan kasih itu kadang-kadang situasi di mana kayak yang datang itu tuh kayak kasih kita juga diuji nih. Kan hmm, minta Hmm. dikuatkan iman, kasih kita juga diuji. Kadang-kadang kita dipertemukan dengan kayak, lah gue aja situasi. sekarang udah lagi situasi seperti ini, Hmm, bagaimana gue bisa memberi kasih gitu. Nah hmm, ini diuji, makanya di sini tulis ya. membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Nah, Kayak jadi satu paket maksudnya gitu ya. Kayak satu paket satu ya. paket. Jadi Hmm, ketertiban ini juga sama, nggak hmm, hanya karena kita situasinya begini, kita boleh di luar jalur, kita ya, boleh nggak tertib gitu, tapi ya, nggak ada alasan itu. Jadi di ya. dalam Tuhan, iman Hmm, ini tuh mencakup banyak hal gitu, yang hmm, menguatkan, bukan hmm, ketakutan, kasih dan ketertiban itu harus ada ya. gitu. Jadi ini Hmm, pesan Paulus memang yang seperti tadi Irsan bilang gitu, hmm, di akhir-akhir hayatnya mungkin ya. hmm, Ini Hmm. tuh pesan biasanya tuh kalau kalau hmm. kalau makanan tuh yang terakhir-terakhir yang paling Enak. paling daging, paling mantep nih gitu. Jadi ini Ya. juga di akhir-akhir hayat Paulus ini Hmm, kata-katanya kayak hmm, penting gitu. Jadi ya. ini kayak buat modal Hmm, untuk turun temurun sampai dengan detik hari ini yang masih kita baca terus ya. menerus. Dan Ya, ini sampai buat kita firman ya. yang hidup sih, Hmm. ya. Ya, Karena sampai ini buat juga kita menguatkan juga. buat gua gitu. Ya. Ya itu sih Hmm. kalau dari Ya. gua ya. Thank you, Vin. Very good banget. Ya, Itu sangat ya, memberkati. Dan ya sampai kita sampai hari ini pun masih baca ini masih relevan karena ya itu turun temurun sampai kita sekarang. Ya. ya. Tapi kalau tadi kita baca sebenarnya tuh kalau kita ngerti konteksnya bahwa bapaknya Timotius tuh bangsa asing. Jadi dia Hmm, betul-betul cuma dapat ini dari keluarga mamanya, mamanya hmm, sama neneknya hmm, kan. Jadi itu kayak hmm. lebih wow gitu loh. Untuk mama dan neneknya itu kan juga sebenarnya nggak gampang kan karena papanya ini Ya, bukan bukan orang yang percaya nih iya. gitu loh. Hmm, Jadi makanya di sini nggak disebut kan ada bapaknya gitu loh. Ya kita nggak tahu nih apa yang terjadi gitu. Tapi kita bisa ngelihat ini sebenarnya warna dia punya iman, dia tahu tentang Tuhan, ya kan iman yang tulus itu semua datang dari keluarga mamanya nih. Tetapi ya kalau kita lihat tadi kan Alvin ngomong dari sisi kita orang tua, ya tapi kalau dari sisi misalnya ada ibu yang lagi dengerin video ini pun nggak apa-apa terus lakukan itu aja hmm, gitu loh. Ya mungkin pasang itu hmm. belum percaya nggak apa-apa ya kita ajarin tuh ke anak-anak kita. Jadi ini mencakup segala 360 Ya, gitu loh. Lu mau lihat dari sudut pandang mana, ini pasti ada yang dikuatkan gitu loh. ya. Ya, gitu. Hmm. Oke, good. Irsan mungkin mau nambahin sebelum gue baca lagi. Lanjutin. Ini mau Hmm. nambahin ada di Alkitab Sabda ini ada Ya. beberapa referensi nih di roh ketakutan tadi yang Hmm. dia 7, Ya. yaitu di Yeremia Hmm. 42 ayat 11. Mungkin Oke. ini menjelaskan roh ketakutan itu seperti apa sih gitu. Oke. Atau janganlah takut itu seperti apa. Nah, Ya. di Yeremia 42 ayat 11 Hmm. dibilang janganlah takut kepada Raja Babel yang kamu Hmm. takuti itu. Hmm. Janganlah takut kepadanya, demikianlah firman Tuhan, sebab aku menyertai kamu untuk menyelamatkan kamu dan untuk melepaskan kamu dari tangannya. Nah, di Hmm. sini diingatkan lagi, eh, kita nggak diingatkan terus ya, jangan takut gitu, karena di sini udah Tuhan berjanji bahwa jika kita misalnya melawan hal yang tidak baik, kayak di sini ada konteksnya Raja Babel gitu ya. Ya. Di sini Tuhan udah
memberikan janji untuk menyertai kita dan menyelamatkan kita gitu dan Iya, melepaskan dari tangannya. iya. Lalu di Roma 8 ayat 15 di sini dibilang sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tapi Hmm, kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh amin. roh itu kita berseru ya Aba, ya Hmm, Bapa. Amin. Ya. Nah, ini roh ketakutan ini juga mungkin dibilang tentang roh perbudakan ya, yang membuat kita menjadi takut gitu. Hmm, hmm, Ya, ayat selanjutnya di sini 1 Korintus 16 ayat 10 dan dibilang bahwa jika Timotius datang kepadamu, usahakanlah supaya dia berada di tengah-tengah kamu tanpa takut, sebab ia mengerjakan pekerjaan Tuhan sama seperti aku. Jadi Ya. ya di sini kalau ini kan surat si Paulus kepada si jemaat di Korintus ya, Hmm, Ya. untuk memberikan jangan apa ya, agak ini juga ya. Jika Timotius datang kepadamu, usahakanlah supaya dia berada di tengah-tengah kamu tanpa takut, Hmm, sebab ia mengerjakan pekerjaan Tuhan. Jadi supaya jemaat di sana nggak ketakutan kali ya, hmm, Ya. takut Ya. dijudge, atau takut dihukum, atau takut diadili. Ya. Jadi Betul, ya betul. di sini beberapa ayat yang tadi direferensikan di Berhubungan dengan roh ketakutan. ketakutan ya. Ya. Hmm. Thank you, San. Nah, kalau tadi kita baca di ayat 7 kan sebenarnya udah Hmm. jelas sekali ya. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Jadi akan sangat lumrah kita tuh bisa ngerasa takut di situasi tertentu kita Hmm. ada rasa ketakutan. Tapi kapanpun itu muncul si rasa takut itu kita harus selalu ingat ini ayat ini bahwa Hmm. ini tuh bukan dari Tuhan. Jadi Hmm. mendingan gue mendekat ke Tuhan ya tadi ke atas tuh ayat 3 mengucap syukur dulu. Karena pada saat kita mengucap syukur rasa takut tuh pasti udah akan mulai berkurang tuh. Ya. Berkurang, baru kita kuatkan lagi iman kita yang tadi. Yang tadi dia bilang iman, tulus, ikhlas. Baru nanti itu Hmm. lanjutannya membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban itu. Jadi jangan Ya. masuk nih ke si jebakannya dia. Jebakannya si iblis tuh. Dibikin lu mencekam, dibikin lu takut. Kalau lu kasih makanan itu, ya itu yang jadi makin makin gede. Ya kan? Gitu. Hmm. Jadi intinya kalau ditanya kalau dibikin kayak dua serigala gitu, satu serigala iman, satu serigala takut, yang mana nih yang menang nih kalau kita adu? Yang menang itu yang kita Hmm. kasih makan Hmm. gitu. Ya kalau lu kasih makan yang si takut ya lu makin makin mencekam, lu takut makin gede, makin stres lu. Ya kan? Iya, Jadi iya. begitu dia udah mulai muncul nih benih-benih si takut itu, langsung ingat dulu ayat ini. Ya kan? Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Berarti langsung buang dulu. Nah, gimana cara ngebuangnya? Tadi ucapkan rasa syukur dulu Ya. gitu. Ya, good. Lanjut ya. Gue baca Hmm. lagi Ya. ayat 8. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. 10. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin bahwa dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. 13. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Oke, sampai di sini dulu. Sampai 14 dulu. Hmm. Ya, kalau kita baca, kita tahu konteksnya si Paulus nih lagi di dalam penjara, ya kan dia masih bisa tulis sesuatu yang seperti ini. Ini nunjukin iman dia tuh luar biasa, ya kan? Dia kan nggak ngeblame Tuhan kan, atau dia menjadi patah arang gitu, patah asa, putus asa gitu. "Waduh, kenapa sih gue udah serve Tuhan, gue malah masuk dalam penjara nih, gue malah udah sampai kayak gini nih keadaannya gitu." Tapi enggak, kalau kita baca tadi tulisannya dia tahu betul gitu. Hmm. Rencana Tuhan buat dia tuh apa dia tahu betul. Makanya kita pernah bahas sebelumnya. Ada bedanya antara joy sama happy. Kalau happy itu ditentukan sama keadaan kita sekitar yang di luar sini. Kalau joy itu tetap yang di dalam. Mau kita lagi gimana pun kita tahu di dalam kita nih kita udah lebih dari seorang pemenang karena kita punya Kristus.
Jadi joy-nya itu nggak akan hilang. Nah, kalau tadi kita baca yang tadi barusan tuh, ya seperti itu konteksnya Paulus nulis itu. Ya, kira-kira kalian mau nambahin di bagian yang mana yang tadi gua baca? Silakan. Kalau gua mungkin Hmm. yang ke-8 tadi lanjut. Oke. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia. Ya, Melainlah ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Nah, di sini ya. janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Ini mungkin menyambung Hmm. yang tadi Irsan sempat mention, Hmm. yang gue dapati bahwa ke malu ini kadang bukan malu tapi lebih ke ketika kita mengalami Tuhan secara pribadi, kita jangan takut untuk sharing, Hmm. berbagi, Ya. bahwa takut mungkin dijudge atau dihakimi, seperti maksudnya ini terlalu berlebihan, apakah ini karena Tuhan atau bukan, apakah kita yang berlebihan, enggak gitu. Jangan takut dijudge kalau memang kita mengalami Tuhan secara pribadi gitu, karena Hmm. dengan kita bersaksi tentang Tuhan kita, itu sebenarnya bagian dari berkat gitu. Kita bisa menjadi berkat buat orang gitu. Kita bisa jadi terang dan garam gitu Ya. dari apa yang kita lewati gitu. Hmm. Tentunya menyambung lewat yang ke-12 juga, karena Paulus bilang, karena aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin bahwa dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan gitu. Jadi ketika kita Hmm. bersaksi, kita tahu kita bersaksi itu tentang siapa Ya. gitu, siapa yang kita percaya, siapa yang kita yakini, yang memegang kendali dalam hidup kita ini gitu. Ya. Jadi kembali lagi waktu kita bersaksi itu tentang Tuhan, di mana ya glory to God Ya. gitu. Jadi kemuliaan untuk Tuhan. Ya. Dan yang seperti sebelumnya, Kobe juga pernah sharing mungkin di video-video sebelumnya, kalau teman-teman ada ingat bahwa Hmm. glory-nya, kemuliaannya hanya bagi Tuhan. Ya. Kita mendapatkan sukacitanya itu gitu. Ya. Itu aja sih yang gue Amin. tambahin. Thank you. Jadi jangan malu ya. Gitu. Lanjut Ya. aja terus. Kenapa dia juga bilang jangan malu? Karena sebenarnya gini loh. Di ayat 8, dia kan bilang gini, "Jadi janganlah malu bersaksi dengan Tuhan kita." Terus dia tambahin, "Janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena dia." Ya jadi ini kita jadi ngerti nih konteksnya Timotius, mungkin dia ada sedikit malu juga untuk bersaksi karena ada urusannya sama Paulus. Dia kan deket nih sama Paulus. Sedangkan si Paulus nih keluar masuk penjara nih orang. Kemana dia pergi dia kayak seakan-akan dia yang bikin onar gitu loh. Jadi gua kalau deket sama si Paulus nih, aduh gua gimana ya gitu. Jadi kita jadi ngerti konteks nih sekarang. Ya, Ya. gitu. Tapi kan dia bilang jangan malu gitu loh. Untuk bersaksi tentang Tuhan. Karena fokusnya kan kita lagi ngomongin ke Tuhannya gitu. Ya. Irsan, mau nambahin San? Iya, ini jangan malu bersaksi tentang Tuhan sampai nanti kita menghadap Dia gitu ya. Ya, Dia ya, malu mengakui kita gitu kan. ya. Nah itu bukan ada ayatnya Karena juga kita ya. sendiri. Iya. Itu ada ayatnya Ya. juga kan. Iya, ada Gitu. itu Ya, juga. Tuhan akan betul. maju buat kita Ya, gitu kan. Karena ya, kita juga nggak malu tentang ya, Tuhan bersaksi. ya. Good, good, good. Ya. Oke. Jadi lanjut ya. Tadi gua sampai Hmm. mana tuh? 14. Sekarang gua baca nih 14. 15. Engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia Kecil berpaling daripadaku, termasuk Figelus dan Hermogenes. Nah, ini orang yang maksudnya jadi akhirnya udah deh jangan deh malu nih kita si Paulus nih bolak-balik penjara nih gitu. Dan makanya dia bilang mereka ini udah ninggalin gitu loh. Ya kan? Terus 16. Tuhan kiranya mengaruniakan rahmatnya kepada keluarga Onesiphorus yang telah berulang-ulang menyegarkan hatiku. Ia tidak malu menjumpai aku di dalam penjara. Nah, jadi dia kasih kontras tuh. Ada orang yang udah malu nih sama Paulus, udah nggak mau lagi jalanin, ya kan? Yang satu lagi ya tetap masih ada juga kan yang tetap nggak malu mengabarkan kabar baik ini. Ia tidak malu menjumpai aku di dalam penjara. Ketika di Roma, ia berusaha mencari aku dan sudah juga menemui aku. Kiranya Tuhan menunjukkan rahmat-Nya kepadanya pada harinya. Betapa banyaknya pelayanan yang ia lakukan di Efesus, engkau lebih mengetahuinya daripadaku. Gitu. Yang keren sih sebenarnya dia selalu nunjukin ke ujungnya, San, ya kan? Pada hari Tuhan, sampai pada harinya gitu. Jadi selalu Harinya. harus komplit tuh sampai ujung. Karena dia tahu di ujung situ nanti ada apa lagi gitu. Ya.
Good. Oke, ada yang mau Itulah yang nambahin? menjadi penantian kita ya. Betul, betul, Menjadi betul. Jadi penantian kita pengharapan kita sebagai juga, orang percaya, pengharapan kita. pengharapan. Ya. Hmm. Oke, pendek-pendek banyak juga yang dibahas. Iya. Ya. Hah? Ya. Makanya Kalau tuh bahas ya. harinya Tuhan lagi lebih panjang lagi nih. Iya, makanya cuman tulisan sependek begini aja banyak banget kan yang bisa kita bahas sebenarnya. Jadi Iya. ini Paulusnya emang tulisannya ini apa betul-betul diilhami Roh Kudus lah ya. Gitu karena hidup sampai kita hari ini baca aja kita masih bisa relate gitu. Iya. Oke, sebelum kita sudahi mungkin ada yang mau nambah sebelum selesai nih, Alvin, Irsan. Cukup sih dari gua. Cukup ya. Oke. Thank you Ya. semuanya udah Ya. komit. Kita bertemu lagi di yang berikutnya di pasal 2. Thank you Timotius 2. semuanya yang udah komit ya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beristirahat. Good night. God bless. Ya. Bye-bye. Ya.